Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pancasila. Saya mahasiswa dari Universitas Singa Perbangsa Karawang dengan nama Rosistianingrum, nomor NPM 22106310200061 dari kelas 1B dengan dosen pengampu Bapak Bambang Suteja, SH, MSI. Nah, yang tadi itu adalah lagu Pancasila. Kalian tahu nggak sih asal-muasal Pancasila itu dari mana? Profesor Tononegoro menyebutkan adanya beberapa macam asal-muasal atau penyebab musabab Pancasila dapat digunakan sebagai falsafah negara. Di antaranya 1. Kausa materialis, 2. Kausa formalis, 3. Kausa finalis, dan 4. Kausa efisien. Nah, yang pertama itu kausa materialis. Kausa materialis artinya asal mula bahan, yaitu bangsa Indonesia sebagai bahan terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Yang kedua, kausa formalis. Kausa formalis artinya asal mula bentuk atau bangun dan asal muasal tujuan Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara. Selanjutnya nomor 3, yaitu kausa finalis, yaitu para anggota BPUPK yang menyusun rencana pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila. Dan yang terakhir nomor 4, kausa efisien, yaitu asal mula karya PPKI yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, berdasarkan asal kata atau etimologi, istilah Pancasila berdasar dari kata Sanskerta atau India yang mengandung 2 macam arti. Yang pertama, Pancasila, yaitu panca artinya 5, sedangkan sila dengan huruf I dibaca pendek artinya dasar, sehingga berarti 5 dasar. Yang kedua, Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila dengan huruf I yang dibaca panjang artinya aturan tingkah laku yang penting, sehingga Pancasila memiliki arti 5 aturan tingkah laku yang penting. Selanjutnya yaitu istilah resmi Pancasila. Istilah resmi adalah istilah Pancasila bagi 5 dasar yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI hari terakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Akan tetapi, secara resmi tidak disebutkan dalam UUD 1945.
Cara substansi sila-sila dalam Pancasila tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Berikut adalah butir-butir pengamalan Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Sila Persatuan Indonesia. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Nah, gimana nih teman-teman? Itu merupakan beberapa pemaparan yang saya ambil dari materinya Bapak Bambang Suteja, SHMSI, terkait materi Pancasila. Saya harap teman-teman sekalian dapat memahaminya dengan baik ya. Kalian ingin tahu nggak sih tanggapan orang-orang mengenai Pancasila? Berikut tanggapan mahasiswa mengenai Pancasila dalam pengaplikasian kegiatannya sehari-hari. Nah, pertanyaan pertama yaitu seberapa penting nilai Pancasila dalam kehidupan? Sangat penting karena Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya tentunya kan karena kalau di Pancasila kan mengandung 5 nilai yang benar-benar itu harus diterapkan oleh semua warga Indonesia menjadi warga yang baik juga, warga yang lebih taat juga pada peraturan, terus saling menghormati satu sama lain. Pokoknya itu memang jadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Emang pedomannya bangsa Indonesia. Hal apa saja yang sudah kamu terapkan dari nilai Pancasila? Seringnya di Pancasila Persatuan Indonesia ya dimana kita itu menghormati sesama manusia, nggak dinilai dari siapa sih manusia itu gitu, tapi kita harus menghormati saling tolong menolong, terus mengajak kebaikan kayak gitu, terus tidak memandang gender, tidak memandang ras, jadi tetap satu kalau saling satu menolong. Selalu mematuhi peraturan, saling menghormati atau toleransi dalam beragama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Tujuan dari menerapkan hal tersebut. Kita sebagai warga negara Indonesia yang berideologi Pancasila harus mengamalkan butir-butir dari Pancasila itu sendiri. Nah, dari video yang setelah kita tonton tadi, itu adalah pendapat dari mereka mengenai Pancasila.
Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup adalah Pancasila sebagai pedoman setiap warga negara Indonesia dalam berbangsa maupun bernegara. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan kita sehari-hari. Demikian video ini dibuat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata yang ada di dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.